Kalian habis lulus SMK mau kemana? Aku sih ke Unpad ya. Aku sih kerja. Aku mau bobek. Aku sih ke UI. Kalau aku mau ke Undi. Ini bukannya Universitas Diponegoro ya? Iya benar itu. Itu kan nama pahlawan. Iya, itu nama pahlawan Diponegoro. Kira-kira sejarahnya Undip itu gimana ya? Lagi bahas apa sih? Lagi bahas Universitas Diponegoro sama pahlawan Diponegoro. Oh iya, jadi Diponegoro itu ada kaitannya tuh dengan materi kita. Jadi Pangeran Diponegoro itu terlibat dalam perang Diponegoro. Bagaimana sih awal perang Diponegoro itu terjadi? Nah, kisahnya itu seperti ini. Awal abad ke-19, langit Jawa digulung oleh awan gelap penjajahan. Di pusat kekuasaan Yogyakarta, keraton yang dulu berwibawa kini berdiri goyah. Danles, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, datang dengan ambisi besar membangun jalan anyar hingga Panarukan. Jalan yang panjang yang nantinya menyimpan kisah darah dan keringat bangsa. Ketegangan mengisi pendopo keraton. Sultan muda Hamengkubuwono V berada di antara harga diri bangsanya dan tangan besi penguasa Eropa. Di balik dialog tegang itu, terselip sesuatu yang lebih mengerikan, bahwa suara keraton tak lagi berada di tanahnya sendiri. Permisi Kak Ginda, dan sudah datang. Silakan. Silakan Dina. Permisi Kak Ginda, minumnya sudah datang. Mari. Pembangunan jalan ini harus segera dilakukan dari Anyar hingga Panarukan. Semua harus tunduk pada perintah Gubernur Jenderal. Tuan Danles, pembangunan ini tanpa izin keraton adalah penghinaan bagi kamu. Baginda, hati-hati dalam bertutur. Namun, sungguh ini bentuk keserakahan. Keserakahan ini demi kemajuan. Akses jalan adalah urutan nadi kekuasaan. Namun bagi rakyat sedang lapar. Bagaimana mereka bisa menjajal bangsa? Tidak ada alasan, mulai besok pekerjaan harus disiapkan. Baginda, apakah tak ada cara lain untuk menolak kekejaman ini tanpa mengorbankan rakyat? Semua sudah diawasi. Bahkan itu dan di keraton ini pun punya telinga Belanda. Di halaman belakang rumah Ratu Ageng yang berada di Tegalrejo, Diponegoro duduk di pendopo sederhana menatap pohon duku yang subur. Suasana damai itu berubah ketika Ratu Ageng mendekat, melihat kegelisahan cucunya yang memikirkan penderitaan rakyat. Tak lama, seorang utusan keraton datang membawa permintaan bantuan emas untuk membayar utang kepada Belanda. Kedatangan itu membuat udara pendopo semakin berat. Di tempat tenang inilah Diponegoro menyadari bahwa dia bukan lagi pilihan. Dari pendopo Tegalrejo, tekad perlawanan mulai bertumbuh sederhana, namun penuh keberanian. Cucuku, jalan Anyar Panarukan bukan hanya sekedar jalan, tapi rantai bagi bangsa kita. Aku tahu ya, saya diperas sama mereka dirampas, tapi aku tak akan diam. Bertindaklah di atas imas, bukan di atas amarah. Tetapi, diam di hadapan ketidakadilan juga dapat menjadi dosa. Gusti Pangeran, keraton sedang dalam kesulitan. Kami butuh pinjaman emas untuk melunasi utang Belanda. Apakah keraton kini menjadi sandera utang Belanda? Tidak, aku tidak akan membiayai penindasan rakyatku sendiri.
pilihan bisa membawa badai, nak, tapi badai juga bisa membersihkan langit. Suasana di dalam ruang pertemuan Keraton Yogyakarta tak kalah tegang. Hamengkubuwono V duduk bersama Permaisuri dan Patih Danurejo. Tekanan Belanda membuat istana seperti hidup dalam bayang-bayang. Perbincangan mereka tentang Diponegoro semakin menunjukkan betapa rapuhnya posisi keraton di hadapan penjajah. Patih menilai Diponegoro itu membangkang, sementara sang permaisuri justru melihat keberpihakannya pada rakyat. Hamengkubuwono V hanya terdiam, memandang keluar jendela seakan mencari kekuatan yang perlahan hilang dari istana. Di kejauhan, dentuman kecil terdengar, tanda bahwa badai besar sedang mendekat. Permisi Bang Ida, izinkan saya untuk menyampaikan laporan dari utusan yang Baginda kirim untuk menobati. Menurut utusan, Pangeran menolak untuk memberikan bantuan karena menganggap keraton kini menjadi sandera utang pihak Belanda. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Silakan bisa mengelanjutkan. Baginda, mengapa Pangeran Diponegoro menolak permintaan bantuan keraton? Karena ia lebih memihak rakyat daripada istana. Ia lupa siapa yang menanginya. Jangan salahkan dia. Mungkin karena aku yang terlihat lemah di hadapan Belanda. Lemah bukan berarti kalah begitu. Kadang diam adalah untuk perlindungan bagi rakyat. Kalau terus diam Baginda, kita akan jadi boneka mereka selamanya. Tegalrejo, rakyat sedang beraktivitas seperti biasanya. Namun, tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba datanglah pasukan Belanda dan langsung menyandera seorang warga untuk menunjukkan rumah Diponegoro. Sebelum mereka mencapai pendopo, pasukan Diponegoro muncul dan langsung menghadang mereka. Dialog singkat pun terjadi, dan Belanda berhasil dipukul mundur. Peristiwa itulah menjadi tanda bahwa perang tak bisa lagi dihindari.